Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Marlina Ginting, NIM 1925066 dari Program Studi Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Remaja di Desa Pasir Agung, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Baik, langsung saja kita masuki ke latar belakang. Saat ini keberadaan media sosial menjadi suatu kebutuhan bagi manusia. Media sosial dipandang sebagai perantara yang mampu membuat penggunanya mendapat dan menyebarkan informasi secara tepat kepada pengikutnya. Media sosial menjadi salah satu media yang banyak digunakan oleh manusia modern, baik untuk berkomunikasi maupun menyebarkan informasi dalam bentuk personal maupun berkelompok. Media sosial dipilih menjadi media komunikasi karena tak lagi perlu adanya batas ruang dan waktu yang dimana menjadi sebuah masalah atau penghalang bagi manusia dalam berkomunikasi di masa lalu. Selanjutnya, media sosial juga merupakan sebuah media daring yang mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya dan bisa mengajak siapapun dan siapa saja yang tertarik untuk ikut serta dengan memberi feedback yang secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial atau sebaliknya. Bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa membuka media sosial. Kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman. Dalam media sosial, siapapun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet, khususnya media sosial, sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Padahal dalam perkembangannya, di sekolah, remaja berusaha mencari identitasnya dengan beranggapan bahwa semakin aktif dirinya media sosial, maka mereka akan semakin dianggap keren dan gaul. Sedangkan remaja yang tidak mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno atau ketinggalan zaman dan kurang bergaul. Nah, di Desa Pasir Agung sendiri tidak jauh berbeda dengan desa lainnya yang mana gaya kehidupan bersosialnya yang biasanya tergolong sederhana, namun seiring berjalannya waktu, dengan adanya perkembangan zaman mengenai media sosial di era saat ini, remaja di Desa Pasir Agung mengalami perubahan yang drastis. Dengan berkembangnya teknologi tersebut, banyak masyarakat di desa yang memiliki smartphone, baik digunakan sebagai sarana komunikasi maupun sekedar bermedia sosial. Media sosial digunakan sebagai sarana untuk mencari teman dan bahkan menjadi jembatan untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara yang jangkauannya cukup jauh. Berdasarkan latar belakang di atas, saya sebagai penulis tertarik untuk mengambil pokok pembahasan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok Terhadap Perilaku Remaja di Desa Pasir Agung, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Baik, selanjutnya memasuki rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku remaja di Desa Pasir Agung. Yang kedua, apa saja pengaruh positif dan negatifnya. Dan yang ketiga, bagaimana batasan media sosial TikTok terhadap remaja di Desa Pasir Agung. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok terhadap perilaku remaja di Desa Pasir Agung. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif dan negatif media sosial TikTok terhadap perilaku remaja di Desa Pasir Agung. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui batasan media sosial TikTok terhadap perilaku remaja di Desa Pasir Agung. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang mana pembahasan pertama yaitu mengenai pengaruh media sosial beserta definisi media sosial. Media sosial merupakan sebuah media daring yang mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya dan mengajak siapapun dan siapa saja yang tertarik untuk ikut serta
memberi komentar, serta memberi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Menurut Piaget dalam Hurlock 1991, secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Saat usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Media sosial juga berarti media komunikasi yang berbasis internet di mana para penggunanya dapat terus berinteraksi tanpa ada batas ruang dan waktu yang menjadi penghambat interaksi pada manusia pada zaman dahulu. Kemudian, munculnya jejaring sosial TikTok membuat media massa lainnya seperti surat kabar, audio, televisi, majalah, tabloid seakan semuanya terlupakan, khususnya bagi remaja di Desa Pasir Agung. Hal ini diakibatkan karena pesatnya perkembangan internet sehingga dalam jangka waktu yang singkat dapat dinikmati oleh kalangan remaja. Saat ini, media sosial TikTok merupakan media online yang banyak digunakan di bagian belahan bumi manapun. Hal ini tentunya karena ada beberapa faktor dan alasan yang mempengaruhi remaja dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudahan dalam mendapatkan informasi dalam bentuk video merupakan salah satu bentuk alasan banyaknya disukai kalangan remaja sehingga saat ini sulit dipisahkan dari kalangan penggunanya. Selanjutnya yaitu alasan terbesar kalangan remaja memilih menggunakan media sosial tersebut adalah memudahkannya dalam mencari suatu konten, meniru suatu konten, baik video maupun foto mereka yang sukai, baik dari jangkauan sekitar maupun jangkauan yang jauh. Namun tidak jarang juga media sosial tersebut justru menjadi bumerang bagi si pengguna. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kesadaran agar dapat menggunakannya dengan baik dan sebijak mungkin. Baik, kemudian ada mengenai tentang sisi positif dan negatifnya. Pengaruh positif dari penggunaan media sosial tersebut yaitu remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri dalam menggunakan sosial media tersebut, sehingga mampu menuangkan ide-ide kreatif mereka untuk mengembangkan seni mereka, baik seni editing maupun seni inspirasi mereka. Situs jejaring sosial ini dapat membuat kalangan remaja lebih bersahabat dan empati dalam menanggapi video teman mereka, baik dari teman yang sudah lama dikenal maupun teman yang baru dikenalnya. Membuat kalangan remaja dalam mengapresiasikan diri serta mempermudah memperoleh relasi dan memperoleh informasi dan bisa digunakan sebagai lahan informasi dalam bidang pendidikan, seni, dan lainnya. Berbalik kepada pengaruh negatifnya, situs jejaring sosial akan membuat kalangan remaja menjadi pribadi yang lebih malas, lebih mementingkan diri sendiri, dan tidak sadar akan lingkungan, karena banyaknya menghabiskan waktu dengan sosial medianya saja, menyebabkan turunnya prestasi di sekolah, mudahnya jaringan akses pornografi yang akan membuat rusaknya moral dan tingkah laku di kalangan remaja. Kurangnya sopan santun juga mempengaruhi akibat dari penyalahgunaan dari media sosial tersebut. Mengenai batasan media sosial, yaitu maraknya hal negatif yang terjadi di media sosial menjadikan remaja sebagai korban utama dari hal-hal negatif tersebut. Untuk itu, para remaja dituntut untuk mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan media sosial. Orang tua dan guru juga menjadi peran penting dalam pengawasan kalangan remaja pada saat ini untuk selalu menasehati dan memberi batasan dalam menggunakan media sosialnya. Nah, bagi remaja di Desa Pasir Agung itu sendiri, penggunaan media sosial ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi mereka sehingga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka, terutama pada kalangan remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Sejak munculnya handphone yang berbasis Android membuat kalangan remaja menjadikan barang ini sebagai kebutuhan pokok mereka sehingga harus dimilikinya, walaupun dari mereka banyak yang belum mampu untuk memilikinya. Nah, selanjutnya yang mana ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memiliki yang relevan agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi peneliti. Penelitian ini mengacu pada jurnal penelitian terdahulu yang relevan.
Berikut ini adalah matrik penelitian terdahulu yang menjadi acuan bahan referensi yang menunjang peneliti untuk melakukan penelitian. Baik, dari gambar tersebut dapat kita lihat mengenai pembahasan kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Baik, selanjutnya hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis mengenai dugaan sementara atas permasalahan. Kemudian hipotesis perilaku remaja yaitu HA, hipotesis alternatif yaitu mengenai perilaku remaja yang diajukan dalam penelitian ini adalah media sosial TikTok yang berpengaruh terhadap perilaku remaja di Desa Pasir Agung. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dan lebih banyak menggunakan metode pengumpulan data seperti kuesioner dan wawancara. Menurut Sugiono, terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bisa dilihat dari berbagai cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Baik, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama itu ada angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan lisan atau tertulis pada responden untuk dijawabnya. Responden dalam penelitian adalah kalangan remaja di Desa Pasir Agung, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang memiliki aplikasi TikTok. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi di mana keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi, pemerintahan, lembaga, organisasi, orang, benda, maupun objek lainnya. Dan kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kalangan remaja di Desa Pasir Agung, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang berjumlah 10 orang. Sampel, yaitu sebagian unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi, maka peneliti mengambil seluruh populasi sebanyak 10 orang. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung, yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada pihak terkait, yakni kepada remaja di desa sekitar. Kemudian data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang diambil dari jurnal-jurnal dan literatur terkait pengaruh media sosial TikTok terhadap remaja di desa tersebut. Kemudian kuesioner, peneliti melakukan penyebaran secara langsung kepada pihak yang terkait, yaitu kalangan remaja di desa tersebut. Dokumentasi, peneliti melakukan teknik dokumentasi ini dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Alat dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kuesioner yang telah diprint, pulpen, beserta handphone. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif pada saat ini, pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat penyebaran kuesioner, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban kuesioner yang sudah diisi. Bila jawaban kuesioner setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan penyebaran kuesioner kembali sampai diperoleh data yang dianggap sudah cukup baik. Baik, itu tadilah presentasi dari seminar proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.